kesehatan. Ingat-ingat kawan, ingat-ingat dengan 3M. Satu, menggunakan masker. Dua, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Kericik, kericik, kericik. Tiga, menjaga jarak dengan orang lain. Ayo jadi anak taat, ikut protokol kesehatan, lawan COVID-19, bersama kita bisa. Satu, menggunakan masker. Dua, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Kericik, kericik, kericik. Tiga, menjaga jarak dengan orang lain. Ayo jadi anak taat, ikut protokol kesehatan, lawan COVID-19, bersama kita bisa. Ayo jadi anak taat, ikut protokol kesehatan, lawan COVID-19, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Hai adik-adik warrior kecil, imut dan kece, apakah masih menerapkan 3M seperti video tadi? Pastinya adik-adik memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Lalu gimana adik-adik UASnya? Pastinya nilainya bagus-bagus kan? Kakak mendoakan agar adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik karena sudah rajin belajar dan berdoa mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Tanpa terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Apakah yang bisa kita lakukan waktu Natal sih adik-adik? Siapa yang biasanya liburan? Nah, yang biasanya liburan, karena pandemi harus sabar ya. Kalau hanya merayakan Natal di rumah saja, yang hanya liburan di rumah saja, jangan sedih ya. Karena di rumah pun kita bisa merayakan Natal dengan sukacita. Misalnya, menghias pohon Natal, makan bersama keluarga, menukar kado dengan keluarga, atau membuat kartu ucapan untuk keluarga, saudara, ataupun teman. Seru kan? Kira-kira kegiatan yang mana nih yang akan adik-adik lakukan Natal di tahun ini? Pastikan kegiatan yang positif ya adik-adik dan bermanfaat. Dan memasuki bulan Desember ini, kita mempunyai tema yang menarik, yaitu Aku Pembawa Damai. Jadi adik-adik terus setia ikuti online service kita ya, karena ada kejutan di bulan ini. Kejutan apa ya? Rahasia dong, namanya juga kejutan. Dan selalu antusias ya mengirimkan aktivitas untuk gereja anaknya, karena hadiah buat kalian sudah menanti-nanti loh. Juga selalu mengikuti siaran Warrior Kids di radio Suara Keluarga Kerajaan. Dan akhirnya semangat mengikuti online service hari ini. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita bisa berkonsentrasi, bersungguh-sungguh beribadahnya. Haleluya! Yang semangat memuji Tuhan, katakan yuhu! Yuk semua memuji Tuhan dengan gembira, karena Tuhan Yesus suka dipuji oleh kita. Semua menari buat Tuhan ya. Jangan lupa goyangannya ya adik-adik. Yang semangat memuji Tuhan.
adik-adik gerakannya? Karena kita memuji Tuhan bersama-sama. Tadi Kak Priska melihat adik-adik semangat banget memuji Tuhannya. Asik ya pada joget-joget semua di rumah. Nah gitu dong. Kalau kita memuji Tuhan harus semangat. Kalau kita semangat pasti Tuhan Yesus senang banget melihat adik-adik semua saat memuji Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan kakak-kakak tadi di awal, apa tema kita hari ini? Iya, tema kita hari ini adalah Aku Pembawa Damai. Yuk kita katakan bersama-sama, Aku Pembawa Damai. Sudah siap semua dengan Alkitabnya masing-masing? Karena kita akan mengawali firman Tuhan hari ini dengan membaca Alkitab bersama-sama. Yuk buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-9. Itu akan menjadi ayat emas kita minggu ini dan juga ayat hafalan. Semuanya dibuka dulu. Kak Priska akan nunggu adik-adik sampai semua mendapatkan Matius 5 ayat 9. Sudah? Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Itulah ayat emas kita minggu ini. Sekaligus harus dihafalkan adik-adik. Untuk itu kita akan sekali lagi membacanya. Sambil ingat dihafalkan. Dalam apa? Matius 5 ayat yang ke-9. Bunyinya adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Katakan amin. Di ayat tadi dikatakan bahwa orang yang suka membawa damai itu hidupnya akan bahagia. Siapa di sini yang ingin bahagia? Semua pasti angkat tangan karena pasti semua orang ingin bahagia. Bahagia itu senang, sukacita terus. Nah, lalu di Alkitab kita ada sebuah kisah atau cerita yang mengisahkan tentang seseorang yang hidupnya sangat bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia suka membawa damai. Mau tahu siapa dia? Mari kita simak cerita berikut ini. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Judulnya Ishak si Pendamai. Diambil dari kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Nanti adik-adik bisa baca cerita ini di Alkitabmu masing-masing. Pada waktu itu di negeri Filistin, tepatnya di tanah Negeb, terjadi kelaparan. Adik-adik tahu kan kelaparan? Itu loh yang tidak bisa makan karena memang tidak ada bahan makanan. Tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya di sana banyak orang menjadi kurus-kurus. Sedih ya adik-adik. Lalu Tuhan memerintahkan seorang bernama Ishak, anak dari Bapak Abraham, untuk tinggal di tanah itu sebagai pendatang. Apa ya kira-kira tujuan Tuhan menyuruh Ishak datang di tanah yang kering dan sedang dilanda kelaparan? Ternyata
Tuhan memberikan janji yang bagus sekali. Tuhan bilang kepada Ishak bahwa Tuhan akan memberkati Ishak dan membuat anak cucu Ishak sangat banyak, seperti bintang di langit. Itu adalah seperti janji yang diucapkan Tuhan kepada Bapak Abraham. Seperti bintang di langit? Wah, pasti banyak banget ya adik-adik. Siapa di sini yang pernah menghitung bintang di langit? Banyak berkata tidak bisa, Kak, karena saking banyaknya. Itulah janji Tuhan kepada Ishak. Karena janji Tuhan itulah, maka Ishak menabur di Gerar. Dengan percaya dan akhirnya oleh karena pertolongan Tuhan, Ishak bisa memanen 100 kali lipat dari biasanya. Sehingga ia menjadi orang yang sangat kaya. Wah, hebat banget ya. Padahal orang di sekitarnya kelaparan, tetapi justru Ishak berlimpah makanan. Berkat siapa adik-adik? Semua berkat Tuhan. Melihat keberhasilan Ishak, Raja Filistin pada waktu itu yang bernama Abimelek menjadi iri hati. Kok bisa sih Ishak jadi kaya? Kok bisa sih dia berhasil? Dan karena iri hati itulah, maka Ishak dan rombongannya diusir oleh Raja Abimelek. Harus pergi dari tempat itu, tidak boleh lagi tinggal di situ. Oleh perintah raja, pergilah Ishak pergi ke lembah Gerar dengan membawa harta bendanya berupa kambing, domba, dan lembu sapi yang begitu banyak. Karena Ishak tadi dikatakan apa? Kaya. Pada waktu Ishak dalam perjalanannya menuju lembah, Ishak melihat banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai dan sumur-sumur itu telah kering. Melihat sumur-sumur itu, Ishak menyuruh hamba-hambanya untuk kembali menggali dan saat menggali tiba-tiba keluarlah air yang sangat banyak. Sumur-sumur itu tak lagi kering adik-adik. Syukurlah, orang-orang bisa minum, ternak juga bisa minum, dan tanah di sekitarnya tidak lagi menjadi kering. Dan saat gembala Gerar, gembala-gembala yang ada di tempat itu, yang mereka sedang mengembalakan ternaknya, melihat apa yang terjadi, mereka menjadi sangat iri. Waduh, banyak sekali ya orang yang iri. Kemudian mereka mengusir gembala-gembala Ishak dengan tujuan untuk menguasai sumur-sumur itu. Lalu apa yang dilakukan Ishak dan para gembala ternaknya? Apakah mereka melawan? Tidak. Mereka memilih mengalah dan menyerahkan sumur itu pada gembala di Gerar itu. Baik banget ya adik-adik. Lalu Ishak pergi dari tempat itu dengan tujuan dia mencari lagi sumur yang lain. Digali lagi sumur itu, muncul air lagi, dan mereka sangat happy, senang. Tetapi lagi-lagi gembala Gerar merampasnya. Aduh, sedihnya. Tetapi hebatnya, lagi-lagi Ishak mengalah. Berita keberhasilan Ishak tersebut didengar juga oleh Raja Abimelek. Dan Raja menjadi tahu bahwa Ishak itu disertai oleh Tuhan. Sehingga ia menjadi takut. Wah, jangan-jangan nanti Ishak akan membalas dendam. Karena itu Raja menemui Ishak dan memohon, Ishak, kamu jangan membalas dendam ya, kamu jangan balik menjahati kami ya, kamu jangan meminta Tuhan untuk menghukum kami ya. Karena Ishak suka berdamai ketika mendapatkan permohonan itu, dan karena dia tidak suka bertengkar, kemudian ia membuat perjanjian dengan raja, dengan orang-orang di situ untuk saling damai saja. Dan yang terjadi, tidak ada pertengkaran, tidak ada perebutan lagi. Luar biasa ya adik-adik.
Ishak sangat baik. Dan karena itulah yang membuat Ishak semakin diberkati Tuhan. Ia bertambah kaya, mendapatkan sumur baru, dan menetap di kota Berseba dengan sejahtera. Nah, itu tadi kisah Alkitabnya. Hebat ya tokoh kita hari ini yang bernama Ishak. Walau banyak dijahatin orang, dinakalin sama orang, tetapi dia tidak marah. Dia tidak mendendam. Mendendam itu mau membalas orang yang jahat kepadanya. Dia tidak membalas semua orang itu. Justru dia menjadi orang yang membawa damai. Tidak terpancing untuk ikut marah karena berkali-kali haknya dirampas. Tetapi dia memutuskan untuk memaafkan dan berdamai dengan orang-orang yang jahat kepadanya. Dan karena itulah justru Ishak menjadi orang yang sangat diberkati. Dia menjadi kaya raya, itu kata Alkitab, dan jadi berkat bagi banyak orang. Siapa mau seperti Ishak? Pasti semuanya juga mau. Ayo kita lakukan apa yang dikerjakan oleh Ishak. Kita kerjakan firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi orang yang suka berdamai, tidak cepat marah, suka memaafkan. Pasti akan ada berkat Tuhan. Yang mengerti cerita firman Tuhan hari ini, katakan, aku mau melakukannya. Yes, Warrior Kid pasti bisa. Minggu ini kita akan belajar membungkus kado. Bahan yang harus disiapkan adalah kertas kado, kardus bekas kecil, selotip, dan gunting. Mudah kan bahan-bahannya? Dan cara membuatnya bisa melihat video tutorial berikut ini.
Kak Fitri mengajak adik-adik untuk menutup mata, melipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kak Fitri akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kak Leoni akan berdoa untuk sekolah kita. Kak Esther akan berdoa untuk keluarga kita. Dan Kak Priska akan berdoa untuk ibadah hari ini. Semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah melindungi kami. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan melindungi dan menjaga bangsa kami. Di masa COVID ini, Tuhan, Engkau yang akan turut bekerja. Apapun yang terjadi, Engkau yang akan selalu menjaganya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang masih bersekolah. Tuhan berkati agar kami diberikan semangat belajar, agar kami juga diberikan kepintaran Tuhan, kepercayaan diri kami Tuhan dalam sekolah. Tuhan berkati juga setiap kami yang masih tes juga Tuhan, Kau berkati agar kami juga semakin rajin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar keluarga kami dapat selalu sehat, keluarga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan diberkatilah keluarga kami dalam bidang pekerjaan dan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami bersyukur pada hari ini sudah kami kerjakan bersama-sama. Tambahkan kesungguhan, tambahkan sukacita beribadah, bahkan di rumah pun kami tetap berdoa memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, jadikan kami anak-anak yang suka berdamai dan membawa damai. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk semua yang melayani. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat belajar sungguh-sungguh yang masih tes. Tuhan Yesus menyertai. Dadah.